Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Kancil dan Burung Merak yang Sombong. Di sebuah hutan, tinggallah beberapa satwa yang hidup berdampingan secara damai. Suatu ketika, hutan tersebut kedatangan penghuni baru. Ialah sang burung merak jantan. Burung merak jantan itu mempunyai bulu yang sungguh cantik. Kecantikan bulu merak membuat para penghuni hutan takjub. Para penghuni segera berkerumun untuk melihat lebih dekat kecantikan sang merak jantan. Mereka kagum akan kecantikan bulu merak. Wah, bulu ekormu sungguh indah dan cantik, Merak. Tentu saja, mulai dari ujung kepala sampai ujung kuku kaki, semuanya cantik bukan? Selain itu, aku juga sangat cerdas loh. Aku hanya kagum. Burung merak terus berkeliling hutan mencari seluruh penghuni hutan itu. Ia tidak henti-hentinya memamerkan kecantikannya pada seluruh penghuni hutan. Akan kubuat seluruh hutan ini terpesona oleh kecantikanku dan kepintaranku, sehingga mereka bisa kutundukkan. Ada angsa dan ayam. Hai semuanya. Merak langsung memamerkan kecantikan bulu-bulunya itu di hadapan ayam dan angsa. Wah, Kamaran sungguh cantik. Jika besar nanti, aku ingin mempunyai bulu seperti Kak Merak. Kau sungguh lucu, angsa kecil. Dengar ya nak, buluku ini susah didapat. 1000 tahun pun kau tidak akan mendapatkan bulu sepertiku. Burung merak terus menyombongkan bulu indahnya dan kepintarannya. Tidak hanya itu, ia juga merendahkan ayam dan angsa yang tidak memiliki bulu secantik dirinya. Ayam dan angsa tidak habis pikir akan kesombongan burung merak. Ia memang cantik dan pintar, namun tidak dengan hatinya. Hari terus berganti. Merak terus mencari perhatian dari semua hewan. Hampir semua hewan telah ia ajak adu cantik dan pintar. Ia mendengar kancil adalah hewan tercerdas di hutan itu. Merak ingin mengalahkan kancil supaya hewan-hewan beralih padanya. Merak pun segera menemui kancil. Sesampainya di sarang kancil, kancil sedang tertidur pulas. Hei kancil, bangunlah. Aku ingin berbicara kepadamu. Merak, kenapa kau di sini? Aku ingin menantangmu untuk adu kecerdasan. Ku dengar kau yang tercerdas di sini. Maaf sekali, Merak. Namun aku mengantuk sekali. Aku habis berkelana. Ya sudahlah. Lain kali aku tantang kau untuk adu kecerdasan. Merak pun meninggalkan kancil dengan penuh rasa kesal karena ia gagal mengajak kancil adu kecerdasan. Tanpa sepengetahuan Merak, kancil sebenarnya tidak mengantuk. Ia hanya berpura-pura tidur. Ia sudah mendengar kabar tentang Merak yang tak henti menyombongkan diri untuk mencari perhatian. Namun, Merak ternyata tak menyerah. Ia ingin adu kecerdasan dengan kancil. Hei kancil, ayo kita adu kecerdasan. Merak, maaf sekali. Namun aku tidak bisa sekarang. Aku harus mencari makan sebelum gelap datang. Kancil terus menghindari Merak. Ia tidak menggubris celotehan burung merak. Menyebalkan sekali. Ia terus saja menghindar. Setiap kali Merak mengajak adu pintar, kancil selalu saja menghindar. Merak semakin kesal melihat para hewan masih bercengkerama dengan kancil.
satu-satunya hewan yang belum ia taklukkan. Kancil. Tunggu saja. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Siang itu, Merak mengumpulkan semua hewan. Kira-kira kenapa ya si Merak? Entahlah, mungkin ia ingin adu kepintaran lagi. Di tengah hutan, Merak sudah berdiri menunggu semua hewan berkumpul. Terima kasih buat kedatangan kalian semua di sini. Aku ingin mengumumkan pengumuman penting yang kalian perlu ketahui. Seperti kalian tahu, aku telah lama di sini. Kalian juga tentunya tahu kecantikanku tidak terkalahkan di hutan ini. Selain itu, aku juga cerdas. Tidak seperti Kancil. Ia hanya hewan penakut dan tidak secerdas yang kalian pikirkan. Berhentilah menemuinya. Jika kalian ada masalah, ceritakanlah padaku. Jangan temui si Kancil. Para hewan hanya terbengong mendengarkan pernyataan si Merak. Kurasa kita harus berbicara pada Kancil, Angsa. Iya betul, kurasa hanya dia yang dapat menghentikan ulah si Merak. Maka, Ayam dan Angsa pun segera pergi ke tempat Kancil untuk meminta petunjuk. Saat itu, Kancil berada di tepian sungai. Ia sedang menikmati siang dengan bermain air. Ia memang tidak diundang oleh Merak. Segarnya air sungai ini. Hei Kancil, di sini kau rupanya. Hei induk ayam, induk angsa, ada apa? Apa yang bisa kubantu? Kancil mendengarkan keluh kesah Ayam dan Angsa. Tolonglah Kancil, ia selalu ribut menyombongkan kecantikan dan kepintarannya. Hanya kau yang bisa menghentikan celotehannya itu. Sepertinya aku punya ide. Ayo kita temui Merak. Kancil, Ayam, dan Angsa pun segera menemui Merak. Sepanjang perjalanan, Kancil menceritakan idenya. Sesampainya di sarang Merak, Kancil tiba-tiba berteriak. Merak! Merak! Gawat! Segeralah lari! Ada apa? Ada apa? Ini gawat! Kami melihat pemburu. Sepertinya kecantikanmu telah tersebar ke telinga pemburu. Ia sedang mencari hewan tercantik di hutan ini. Tak salah lagi, itu kau. Cepatlah keluar dari hutan ini. Benarkah? Oh, tidak. Ini gawat. Aku harus segera pergi dari sini. Merak pun segera berlari meninggalkan hutan. Ia takut bulunya yang cantik dijadikan pajangan oleh pemburu. Sementara itu, Kancil dan hewan lainnya tertawa. Ternyata tidak ada pemburu yang mencari Merak. Itu hanya akal-akalan Kancil, supaya Merak berhenti menyombongkan diri di hutan itu. Hutan pun kembali ke kehidupan yang tenang. Semua hewan hidup dalam kedamaian. Pesan dari cerita ini adalah, anak yang benar-benar cerdik tidak akan menyombongkan kecerdikannya. Seperti padi, semakin berisi, semakin menunduk. Artinya, semakin orang itu pandai, semakin rendah hatinya. Jadi, ia tidak akan pernah menyombongkan dirinya. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.